Di Pulau Samosir ada desa wisata Huta Sialagan yang memiliki kursi batu persidangan. Kursi dari batu itu layaknya meja hijau untuk menghukum orang bersalah di zaman dulu. Jika kesalahannya berat, bisa dijatuhi hukuman penggal kepala. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa mayoritas pengacara datang dari suku Batak? Kedatangan saya ke salah satu desa yang ada di Pulau Samosir untuk mencari tahu jawaban itu. Inilah Huta Sialagan, desa wisata yang terkenal dengan kursi batu persidangan. Jajaran batu yang diukir layaknya kursi ini memiliki fungsi sebagai meja hijau sejak zaman dahulu. Saya pun berbincang dengan Kepala Desa Sialagan, Opung Emma Sialagan. Ia mengatakan adanya batu kursi ini karena dalam budaya Batak, kegiatan seperti kelahiran, pernikahan, kematian, hingga kejahatan harus diselesaikan secara musyawarah. Sehingga untuk mengakomodir seluruh musyawarah, nenek moyang terdahulu, Raja Sialagan, membuat tempat khusus di istana yang disebut sebagai batu kursi persidangan. Ada aturan untuk duduk di kursi batu persidangan. Dimulai dari raja dengan ukiran batu yang berbeda dari yang lain, lalu keluarga raja, didampingi dukun desa, selanjutnya pasukan keamanan raja, dan kursi yang menjorok sedikit ke tengah untuk pelaku kejahatan. Dan 5 kursi lainnya adalah para penasehat. Mulai dari penasehat terdakwa, korban, hingga kerajaan. Penasihat ini berfungsi sebagai perwakilan dari masing-masing pihak. Opung Emma meyakini kebiasaan adanya pembicara dari masing-masing pihak setiap acara sejak zaman dahulu kala menjadi karakter yang membawa suku Batak mendominasi pekerjaan pengacara hingga zaman kini. Kenapa mereka punya satu penasihat kerajaan? Karena apabila tidak ada komitmen antara 4 penasihat pada satu kasus tertentu, itu keputusan di tangan penasihat kerajaan. Itu sebabnya saya bilang waktu itu sama Pak Presiden, jangan heran kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Oh, itu bisa ditarik dari sana. Itulah dasarnya semuanya. Jadi mereka jadi pengacara itu bukan kena kuliahnya, kena sarjana, bukan. Itu udah karakter. Dari dulunya. Dari dulunya. Nah, kejahatan yang disidang juga dalam beberapa kategori dan aturan. Mulai dari kejahatan ringan seperti mencuri, lalu kejahatan tindak pidana umum yang biasanya melibatkan penasehat masing-masing pihak yang berseteru. Hukum untuk kedua kategori ini bisa berupa mengganti barang yang dicuri 4 kali lipat hingga menjadi babu korban. Lalu tindak pidana serius yang mengancam keamanan raja dan keluarganya. Posisi penasehat diganti oleh raja-raja dari desa atau kampung. Dan hukumannya tidak main-main, bisa hukuman mati atau penggal. Jika sudah ditetapkan hukuman penggal, para dukun desa akan bersemedi di pohon suci untuk mencari hari baik. Sementara pelaku akan dipenjara di bawah kolong rumah bersama hewan ternak. Pelaku seolah-olah dianggap layaknya binatang. Setelah mendapat penjelasan lengkap tentang batu kursi persidangan, Opung Emma mengajak saya ke tempat eksekusi. Oke, Opung, kita sudah sampai di tempat eksekusi ya, Iya. betul ya. Ini ada apa aja, Opung, bisa dijelaskan? Oh iya, tadi kan saya katakan dukun manitiaria menentukan hari baik, ini yang digunakan. Kalender Batak. Ya. Oh, kalender Batak ini. Ya, ini terdiri dari 12 bulan. 1 bulan hanya ada 30 hari. Tidak ada 28, nggak ada 31. Dan hanya 2 dan tidak ada angka, semua simbol. Hanya 2 arti simbol, hari baik atau tidak. Hari baik atau hari buruk? Ya, hari buruk. Yang lain Kalau yang ini? adalah pustahalak, pustaka gitu loh. Dia menggunakan huruf Batak, ditulis pada kulit kayu. Jadi ini isinya tentang Isinya katanya isinya berisi tentang astronomi, tentang obat-obatan, tentang bahasa-bahasa magic. Itu loh fungsinya ini. setelah menghitung bagaimana Dibawalah kemari, dibawa lalu kemari. dia ditutup matanya. Oke. Dengan tujuan menghindari kontak mata dengan yang hadir di sini dan dia
tidak ibah lah orang melihatnya gitu loh. Dan tutup matanya lalu ditidurkan di sini. Di mana, Bu? Begini kira-kira, tentunya dijaga beberapa algojo ya, Ya. tidak sendiri dukun. Karena dia pasti ada perlawanan gitu. Jadi kira-kira ginilah posisinya, tapi dijaga beberapa algojo dan beberapa dukun. Lalu raja memerintahkan dukun perang ilmu, magic dengan si terdakwa. Ingat, orang yang berani melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni raja itu bukan orang biasa. Ya, Punya itu kekuatan kekuatan magic magic atau gitu ya. kesaktian itu loh. Makanya dia disuruh raja lah si terdakwa, si dukun perang ilmu dengan cara ilmunya pukul kepala, baca mantra, menari sekeliling batu ini pokoknya. Kayak seolah disiksa ya? Iya, Seperti seperti disiksa, siksa. Jadi dia mencoba mengambil semua kekuatannya, ya kan? Apabila dia dipukul beberapa kali dan berteriak, itu artinya ilmu hitamnya udah ambil alih oleh tongkat. Oh, kalau belum dipukul belum berteriak, Gemas artinya itu dia gua masih Pak, punya. baca mantra itu juga diiringi musik sakral tuh. Setelah berteriak lalu disiksa Disiksa dengan? dengan pisau ini? kecilnya. Oke, pisau kecil ini ya? Seluruh tubuhnya dipukuli dengan dedaunan, saya lupa daun apa itu, dipukuli, diseramin, dipercikin, lalu disayat-sayat dengan tujuan membuat badannya lemah tidak melawan waktu dipancung. Karena ada syarat, si algojo hanya boleh memancung dia sekali tebas. Dan itu harus langsung Putus. Kalau gagal, maka algojo dihukum raja dan terjadi bala di Sialagan. Oh. Itu sebabnya dia disiksa, diyakinkan tidak melawan. Dan kalau sudah benar, makanya meja ini disebut meja penyiksaan. Ini ada namanya, meja Meja penyiksaan. penyiksaan. Nah, setelah yakin tidak melawan, dibawalah ke batu ini, ke batu sini. ke sini. Oh, ke Ya. sini ya. Ada yang mau Ya, Anda dikunjungi? bisa jadi algojo Oh, sebentar. saya bisa jadi algojo bentar. Agak menakutkan ya jadi algojo. Posisi Nah, saya di mana? Ya, di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan ya. Sebelah sini. Lalu raja memerintahkan bilang orang semua horas, horas artinya mendukung si algojo biar sukses. Lalu si algojo dengan sekali tebas kepala dan badan harus pisah. Di posisi seperti ini. Iya, horas, 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 bus, Dan langsung tebas pisah, harus putus. harus putus. Ya, Oke. kalau Ini saya, takut. kalau saya bilang action, bilang horas 3 kali. Oke. Action. Horas, horas, horas. Ya. Gini, tebas. Gini. Oh. Oke, Oke, berarti dia langsung putus. Iya. Meninggal setelah itu? kamu gagal. Kepala aku masih sini. Ya, jangan dong. Kan ini seumpama. setelah meninggal Setelah itu tubuhnya putus, diambillah piring batak yang terbuat dari kayu, disapa namanya, diambillah darahnya sebagian, darah dan kepala dibawa ke batu itu, setelah ke itu meja itu. Dan badannya dibawa lagi kemari, konon dibelah. Diambillah jantung hatinya. Dan konon jantung hati inilah yang mereka potong kecil, tipis campur darah, bumbuan dan asam, dan dipersembahkan pada raja dan mereka makan ini secara ritual. Dan tapi saya lebih menganggap semacam simbolis, kamu mau main-main, makan kau. ya. Dan Nah, kepalanya sisanya badannya dibuang. Kepala ini ternyata mereka katanya digantungkan persis 3 hari 3 malam di gerbang kita masuk tadi. tujuannya agar Warning, jangan coba-coba ganggu kerajaan. Nah tadi ada situ ada patung, itu Penghulu Balang namanya. apa itu? Yang patung yang ngadap ke jalan ke itu Penghulu Balang. Jadi itu dulu punya isi, jadi orang tidak boleh sembarangan masuk ke hutan. Dan juga tidak boleh keluar dari gerbang yang sama. Karena apa? Karena di samping kepala itu memang sebagai syarat, dan juga kalau kita berjalan ke depan, kita berarti berjalan dari belakang patung. Seolah-olah terkejut lah. Makanya gitu. kenapa pintu keluar dan pintu masuk berbeda ya? Dan itu kami pertahankan sampai sekarang. Budaya Batak ini memang sangat kaya bahkan dari suku-suku dan kampung-kampungnya sendiri ya. Terima kasih banyak Oke, Opung. sama-sama. Semoga sehat terus. Oke. Ya tadi kita sudah banyak tahu ya soal bagaimana hukum yang ada di Huta Sialagan. Ternyata memang peradaban hukum sudah ada sejak dulu di Pulau Samosir ini. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Pulau Samosir.
Bagaimana rekomendasi kami untuk wisata? Semoga bisa memberikan pilihan berlibur yang menarik untuk Anda. Saya Kesha Prabawa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam weekend di Sumatera Utara. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.